Aku pikir 1 jam tidak akan berarti apa-apa. Hanya 60 menit dengan seorang wanita asing, dan setelah itu hidupku akan kembali seperti biasa. Tapi aku salah. Karena dalam 1 jam itu, ada sebuah rahasia yang mengubah caraku memandang hidup selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, pastikan kalian subscribe, like, dan share video ini, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian semua. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hari itu tidak ada yang istimewa. Langit tampak biasa saja. Jalanan ramai seperti biasa, dan orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Namun di dalam kepalaku, semuanya terasa bising dan kacau. Aku duduk sendirian di kamar sempit yang sudah terlalu sering menjadi saksi diam kelelahan hidupku. Pekerjaan yang menumpuk, target yang tak pernah selesai, dan tekanan yang datang dari berbagai arah membuat dadaku terasa sesak. Aku menatap layar ponsel cukup lama, membuka dan menutup aplikasi tanpa tujuan. Rasanya seperti ada lubang kosong di dalam diri, sesuatu yang tidak bisa diisi dengan tidur, makan, atau hiburan. Aku tidak sedang mencari cinta, juga bukan kesenangan sesaat. Aku hanya ingin didengar, tanpa dihakimi, tanpa ditanya harus kuat atau sabar. Hubungan dengan orang-orang terdekat pun perlahan menjauh. Teman-teman sibuk dengan hidup mereka, keluarga menaruh harapan yang semakin berat, dan aku hanya terus mengangguk, berpura-pura baik-baik saja. Padahal di dalam hati, aku merasa gagal. Gagal menjadi versi diriku yang dulu penuh mimpi dan semangat. Tanpa benar-benar berpikir jernih, jariku berhenti pada sebuah aplikasi yang bahkan sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk kuunduh. Aplikasi jasa pendamping. Aku terdiam sejenak. Ragu. Ada rasa bersalah, ada juga rasa takut akan penilaian orang lain meski tak ada satupun yang tahu. Namun rasa sepi itu jauh lebih kuat daripada keraguanku. Aku cuma butuh 1 jam, batinku. 1 jam untuk berbicara, 1 jam untuk merasa ditemani, 1 jam untuk melupakan betapa beratnya hidup belakangan ini. Aku membaca profil demi profil, tanpa benar-benar tahu apa yang kucari. Hingga akhirnya, aku memilih 1. Alasannya sederhana. Deskripsinya singkat, sopan, dan tidak berlebihan. Tidak ada janji manis, tidak ada kata-kata menggoda. Entah kenapa, itu terasa lebih aman. Setelah menekan tombol konfirmasi, jantungku berdetak lebih cepat. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Campuran antara penyesalan dan harapan. Aku meletakkan ponsel, menarik nafas panjang, lalu menyandarkan tubuh ke dinding. Dalam hati aku bertanya pada diri sendiri, sejauh ini ya hidupku, sampai harus menyewa seseorang hanya untuk merasa tidak sendirian. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa panjang, seolah pikiranku dipenuhi pertanyaan tentang keputusan yang baru saja kuambil. Tapi saat itu, aku tidak tahu bahwa keputusan impulsif ini akan menjadi awal dari sebuah pertemuan yang jauh lebih berarti daripada yang pernah kubayangkan. Dan tanpa kusadari, 1 jam itu tidak hanya akan mengubah hariku, tapi juga cara pandangku terhadap hidup dan manusia. Aku tiba di kafe itu lebih awal dari waktu yang kami sepakati. Sebuah kafe kecil di sudut jalan, tidak terlalu ramai, dengan lampu kuning redup dan alunan musik pelan yang hampir tidak terdengar. Tempat yang pas untuk orang-orang yang ingin menghilang sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Aku memilih meja di pojok, membelakangi jendela, agar tidak terlalu terlihat oleh siapapun yang lewat. Tanganku menggenggam gelas kopi yang sudah mulai dingin. Entah sejak kapan, aku berhenti meminumnya. Pandanganku sesekali tertuju ke pintu masuk, lalu kembali menunduk. Ada rasa gugup yang aneh, padahal ini bukan pertemuan penting, bukan wawancara kerja, bukan pula kencan. Tapi jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. 5 menit sebelum waktu yang dijanjikan,
Pintu kafe terbuka. Seorang wanita melangkah masuk. Cara berjalannya tenang, tidak tergesa-gesa. Matanya menyapu ruangan sejenak, lalu berhenti tepat ke arahku. Aku langsung tahu, dialah orangnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak mencolok, namun rapi. Rambutnya terurai sebahu, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Tidak seperti bayanganku sebelumnya. Ia mendekat dan tersenyum kecil. "Kamu yang pesan jasa 1 jam itu?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, sedikit kaku. "Iya, aku." Kami berjabat tangan singkat, lalu ia duduk di hadapanku. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Suasana terasa canggung. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Lidahku keluh, pikiranku kosong. Semua kalimat yang sempat kupersiapkan di kepala tiba-tiba menguap begitu saja. Ia justru yang lebih dulu memecah keheningan. "Kita santai saja ya," katanya sambil tersenyum. Anggap saja lagi ngobrol dengan teman lama. Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat bahuku sedikit rileks. Aku mengangguk lagi, kali ini lebih tenang. Pelayan datang mencatat pesanannya, lalu pergi. Sunyi kembali menyelimuti kami, namun tidak seberat sebelumnya. Aku memperhatikannya diam-diam. Cara ia duduk, cara ia menautkan jari di atas meja. Semuanya terlihat wajar. Tidak ada kesan dibuat-buat. Tidak ada tatapan yang menghakimi. Ia hanya duduk di sana, hadir sepenuhnya. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya ia menatapku dan berkata, "Kamu kelihatan capek." Aku terdiam. Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Sederhana, tapi tepat sasaran. Seolah ia bisa melihat sesuatu yang selama ini kututup rapat-rapat dari dunia. Dadaku terasa hangat sekaligus perih. Aku menarik nafas dalam-dalam. "Iya, aku capek." Jawabku jujur. Tidak ada nasihat, tidak ada komentar klise. Ia hanya mengangguk pelan, memberi ruang agar aku bisa bicara lebih banyak. Dan saat itulah, aku sadar, pertemuan ini mungkin tidak akan sesederhana yang kupikirkan. 1 jam itu baru saja dimulai, dan kecanggungan perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Awalnya, aku hanya berniat menjawab seperlunya. Kalimat pendek, aman, tanpa membuka terlalu banyak. Tapi entah kenapa, tatapannya membuatku merasa tidak perlu berpura-pura. Ia tidak mendesak, tidak memotong pembicaraan, hanya menunggu dengan sabar. Dan dari situlah, kata-kata mulai mengalir dengan sendirinya. Aku bercerita tentang pekerjaanku, tentang bagaimana dulu aku masuk dengan penuh semangat, membawa mimpi besar, lalu perlahan mimpi itu terkikis oleh tuntutan, target, dan perasaan tidak pernah cukup. Aku bercerita tentang hari-hari panjang yang terasa sia-sia, tentang pulang malam dengan kepala penuh, tapi hati kosong. Ia mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan. Sesekali ia mengangguk, sesekali menghela nafas kecil, seolah ikut merasakan apa yang kualami. Tidak ada ekspresi sok tahu. Tidak ada kalimat, "Kamu harusnya begini," atau "harusnya begitu." Lalu ceritaku beralih ke hal yang lebih pribadi. Tentang rasa takut gagal. Tentang perasaan tertinggal ketika melihat orang lain melangkah maju, sementara aku merasa diam di tempat yang sama. Aku mengaku bahwa aku sering merasa lelah. Bukan secara fisik, tapi lelah menjalani hidup yang terasa seperti kewajiban. Tanpa ku sadari, suaraku bergetar. Aku berhenti bicara sejenak, menunduk, menatap meja. Ada rasa malu karena terlalu terbuka pada orang asing. Tapi ia tidak membuatku merasa bodoh atau lemah. "Kamu sudah bertahan sejauh ini," katanya pelan. Itu bukan hal kecil. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih keras dari apapun. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padaku sebelumnya. Selama ini orang hanya menuntut aku untuk lebih kuat, lebih sukses, lebih sabar.
Tidak pernah ada yang mengakui bahwa bertahan saja kadang sudah sangat melelahkan. Aku menelan ludah, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih," jawabku lirih. Beberapa detik kami terdiam. Lalu tanpa kuduga, ia mulai bercerita tentang dirinya. Tentang bagaimana hidup tidak selalu memberinya pilihan. Tentang tanggung jawab yang datang lebih cepat dari seharusnya. Tentang mimpi sederhana yang ia simpan rapat-rapat, karena realita memaksanya memilih jalan yang tidak pernah ia rencanakan. Ia bercerita tanpa nada sedih berlebihan, justru dengan ketenangan yang membuatku merasa kecil. Aku menyadari sesuatu. Setiap orang memikul beban masing-masing. Hanya saja tidak semua beban terlihat dari luar. Saat ia selesai, aku menatapnya dengan perasaan berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang kusewa, melainkan sebagai manusia dengan kisah hidup yang nyata. Dan di saat itulah aku sadar, pertemuan ini bukan tentang kesepian semata, melainkan tentang dua orang asing yang saling menemukan pengertian dalam waktu yang sangat singkat. Aku tidak tahu sejak kapan suasana berubah. Yang jelas, obrolan kami tidak lagi terasa seperti percakapan antara dua orang asing. Tidak ada jarak, tidak ada peran, tidak ada batasan yang kaku. Waktu seakan berjalan lebih cepat dari biasanya. Sampai akhirnya aku melirik jam tangan di pergelangan tanganku. Tinggal 10 menit. Angka itu membuat dadaku mengencang. 10 menit bukan waktu yang lama, tapi entah kenapa terasa menakutkan. Aku kembali menatapnya. Ia masih duduk dengan sikap yang sama, tenang, seolah tidak terusik oleh berlalunya waktu. Namun saat mataku bertemu dengan matanya, aku tahu, ia juga menyadarinya. "Waktunya hampir habis ya?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, cepat sekali." Ia tersenyum kecil, senyum yang sulit kuartikan. Bukan senyum profesional, bukan pula senyum basa-basi. Lebih seperti senyum seseorang yang tahu bahwa pertemuan ini akan segera berakhir dan menerima itu dengan lapang dada. Kami terdiam lagi, tapi kali ini diamnya berbeda. Tidak canggung, tidak kosong. Diam yang penuh pikiran. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Terlalu banyak yang ingin kusampaikan, tapi waktu tidak memberi ruang. Aku berpikir tentang 1 jam yang baru saja kulewati. Awalnya aku datang dengan perasaan hampa, berharap sekedar ditemani. Tapi yang kudapat justru jauh lebih dalam. Aku merasa dilihat, dipahami, dan yang paling mengejutkan, aku merasa lebih ringan, seolah sebagian beban yang kupikul selama ini sempat kuturunkan, meski hanya sebentar. Aku kira aku berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Aku kira 1 jam ini tidak akan berarti apa-apa. Ia menatapku dengan serius. Dan sekarang, aku tersenyum tipis. Sekarang aku sadar, aku salah. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menatap ke arah jendela kafe. Cahaya sore mulai meredup, orang-orang di luar berlalu lalang tanpa tahu bahwa di sudut kecil ini ada 2 orang yang sedang berbagi momen yang mungkin tidak akan terulang lagi. "Ada banyak hal di hidup ini yang kelihatannya kecil," katanya. "Tapi dampaknya bisa besar kalau kita benar-benar hadir di dalamnya." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku mengulangnya dalam hati. Benar-benar hadir. Selama ini, aku hidup sambil setengah-setengah. Bekerja sambil mengeluh, beristirahat sambil merasa bersalah, berbicara tanpa benar-benar mendengar. Dan tanpa aku sadari, 1 jam ini justru menjadi momen paling utuh yang aku rasakan dalam waktu lama. Pelayan datang mengingatkan bahwa kafe akan segera tutup. Seperti tanda terakhir bahwa waktu kami benar-benar hampir habis. Aku menghela nafas panjang, lalu berdiri. Ia pun ikut berdiri. Untuk sesaat aku ragu. Ingin memperpanjang waktu, ingin meminta lebih. Tapi aku tahu, tidak semua pertemuan harus dipaksakan untuk berlanjut. Ada pertemuan yang memang hadir hanya untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi. Kami berjalan menuju pintu kafe.
Di depan pintu kami berhenti. Tidak ada jabat tangan tergesa-gesa. Tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya tatapan singkat yang penuh makna. Saat itulah aku benar-benar sadar. Aku tidak sedang menyewa seorang wanita. Aku sedang bertemu dengan seorang manusia yang tanpa sengaja mengajarkanku arti mendengar, memahami, dan hadir. Dan ketika pintu kafe itu tertutup di belakang kami, aku tahu 1 jam itu akan berakhir. Tapi dampaknya tidak akan berhenti di sana. Kami berhenti tepat di depan pintu kafe. Udara sore menyentuh wajahku, sedikit dingin, sedikit lembab. Seolah ikut menandai bahwa pertemuan ini benar-benar sampai di ujungnya. Suara kendaraan berlalu lalang kembali terdengar jelas, mengingatkanku bahwa dunia di luar sana terus berjalan, tanpa peduli apa yang baru saja terjadi di dalam kafe kecil itu. Ia merapikan tasnya, lalu menatapku sekali lagi. "Terima kasih," katanya pelan. "Sudah mau mendengarkan aku hari ini." Kalimat itu membuatku terdiam. Ada jeda beberapa detik sebelum aku mampu menjawab. "Seharusnya aku yang bilang terima kasih," ucapku akhirnya. "Aku datang ke sini dengan kepala penuh, dan sekarang rasanya jauh lebih ringan." Ia tersenyum. Kali ini senyum yang hangat, tanpa jarak. Tidak ada janji untuk bertemu lagi, tidak ada pertukaran kontak, dan anehnya aku tidak merasa kehilangan. Justru aku merasa cukup, seolah pertemuan ini memang tidak ditakdirkan untuk berlanjut, tapi cukup untuk meninggalkan bekas. Kami berpisah di sana. Ia berjalan ke arah berlawanan, perlahan menghilang di antara orang-orang yang lalu lalang. Aku berdiri beberapa saat, memperhatikannya hingga benar-benar tak terlihat. Ada rasa haru yang tidak bisa kujelaskan, bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa sesuatu di dalam diriku telah berubah. Dalam perjalanan pulang, aku tidak langsung membuka ponsel, tidak memutar musik, tidak menenggelamkan diri dalam layar. Aku hanya berjalan, membiarkan pikiranku mengulang setiap percakapan, setiap jeda, setiap kalimat sederhana yang terasa begitu berarti. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa rasa gelisah. Kepalaku tidak penuh dengan penyesalan atau ketakutan. Aku menyadari bahwa hidupku mungkin belum berubah secara nyata. Masalah tetap ada. Pekerjaan masih menunggu. Tapi cara pandangku berbeda. Hari-hari berikutnya aku mulai melakukan hal-hal kecil. Aku belajar mendengarkan diriku sendiri. Mengakui lelah tanpa merasa lemah. Berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Aku mulai memahami bahwa tidak semua orang berjalan dengan kecepatan yang sama, dan itu tidak apa-apa. Aku juga jadi lebih peka pada orang-orang di sekitarku. Penjaga parkir yang tersenyum lelah, rekan kerja yang terlihat baik-baik saja tapi sering diam, bahkan orang asing yang kutemui sekilas. Aku sadar mungkin mereka juga membawa beban yang tidak terlihat, sama sepertiku dulu. 1 jam itu tidak memberiku solusi instan, tidak menghapus masalah. Tapi ia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak sendirian dalam merasa lelah. Bahwa setiap manusia punya cerita, dan setiap cerita layak untuk dihargai. Kini, setiap kali aku merasa hidup kembali terasa berat, aku teringat satu hal sederhana. Terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat panjang, bukan jawaban besar. Kita hanya perlu didengar, dan berani jujur pada diri sendiri. Dan semua itu bermula dari satu keputusan impulsif, 1 jam, dengan seorang wanita asing, yang akhirnya mengubah cara pandangku terhadap hidup. Dari cerita ini kita belajar, jangan pernah meremehkan pertemuan singkat, karena kadang pelajaran terbesar datang dari orang yang paling tidak kita duga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar cerita-cerita seperti ini terus hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya.